Media Malaysia katakan koreografi daripada supporter La Grande Indonesia tidak ada identitas nasionalnya. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita semua, Soccernet Indonesia. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kejadian yang membuat panas dunia maya dan komunitas sepak bola Asia Tenggara. Koreo megah timnas Indonesia saat laga melawan Cina, yang justru malah diremehkan oleh sebagian fans Malaysia. Ya, kalian nggak salah dengar. Koreografi yang memukau yang dilakukan oleh puluhan ribu supporter Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno malah dianggap biasa saja. Bahkan diejek sebagai hanya kertas warna-warni tanpa makna oleh sebagian akun fanbase Malaysia. Tentu saja hal ini langsung memantik reaksi keras dari netizen tanah air. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh soal ejekan tersebut dan respons para supporter Garuda, kita perlu flashback sedikit ke momen luar biasa di GBK. Saat itu, stadion penuh sesak. Lautan merah putih memenuhi tribun dengan koreografi megah menampilkan Garuda membentangkan sayapnya. Lengkap dengan tulisan, "Satu tanah air, satu semangat," yang membuat merinding. Ini bukan sekadar tampilan visual, ini adalah simbol kebanggaan nasional. Koreo itu tidak dibuat dalam semalam. Ada ratusan bahkan ribuan orang yang terlibat dalam perencanaan, koordinasi, latihan, hingga eksekusinya. Beberapa komunitas supporter bahkan menyatakan mereka menyiapkan koreo ini sejak 2 minggu sebelum laga. Ini bentuk totalitas, bukan sekadar gaya-gayaan. Bahkan dari sisi teknis, koreografi ini disusun dengan pola warna yang rumit, dimulai dari sisi utara hingga selatan stadion, lalu ditarik membentuk pola simetris yang terlihat sempurna dari udara. Namun, ternyata usaha luar biasa itu masih saja mendapat cibiran. Di platform X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, akun-akun supporter Malaysia mulai menyebarkan meme yang menyindir koreo Indonesia. Ada yang menyebutnya kertas warna-warni. Ada pula yang mengatakan Indon kuat di tribun, tapi di lapangan tetap main long ball. Beberapa lainnya memosting video TikTok berisi potongan koreografi Garuda, lalu disambung dengan suara ayam berkokok, mencoba menyindir elang Garuda sebagai ayam kampung. Reaksi dari netizen Indonesia pun tak kalah panas. Banyak yang merasa ini adalah bentuk kedengkian atau lebih halusnya, rasa iri. Karena sejauh ini, belum pernah ada koreo dari fans Malaysia yang berhasil viral secara global seperti yang dilakukan fans Indonesia. Beberapa netizen menyindir balik. Kalian mau ngejek koreo, padahal stadion kalian aja setengah kosong. Bahkan ada yang menyebut, kita koreo, kalian koreak. Kalimat itu pun langsung jadi trending dan dipakai sebagai meme balasan. Tapi tak berhenti sampai di situ. Komunitas supporter Garuda kemudian membuat klarifikasi terbuka di beberapa media. Mereka menjelaskan bahwa koreo bukan untuk menyombongkan diri, tapi sebagai bentuk cinta terhadap negara. Saat para pemain bertanding, mereka memberikan segalanya di lapangan. Maka tugas supporter adalah memastikan suasana stadion mendukung penuh psikologis pemain. Koreografi besar seperti itu punya efek besar secara mental. Tidak hanya untuk pemain kita, tetapi juga lawan. Beberapa analis bahkan menyebut koreo seperti ini memberi efek intimidation. Bayangkan Anda adalah pemain lawan, datang ke stadion yang penuh dengan koreo megah, teriakan ribuan fans, dan atmosfer yang begitu membara. Itu membuat mental pemain bisa goyah sebelum peluit pertama ditiup. Lalu, bagaimana media internasional menanggapi ini? Menariknya, justru banyak media luar negeri yang memuji koreo tersebut. ESPN Asia menyebut, Stadion GBK kembali membuktikan bahwa Indonesia memiliki supporter terbaik di Asia Tenggara, bahkan mungkin sekelas Jepang dan Korea. Sementara Fox Asia Football menulis, "This is what passion looks like. Indonesia fans stole the show with a massive, well-coordinated display." Bahkan akun resmi AFC, Asian Football Confederation, ikut mengunggah video koreo Indonesia di laman resmi mereka dengan caption, "Roaring Pride at GBK." Sementara itu, reaksi dari Malaysia, sayangnya, sebagian dari mereka tetap berada dalam ruang sinisme. Namun perlu diingat, tak semua fans Malaysia bersikap demikian. Ada juga yang justru mengapresiasi dan menyebut Indonesia sebagai panutan dalam hal loyalitas fans. Di salah satu komentar TikTok, seorang fans Malaysia menulis, "Saya akui, supporter Indonesia luar biasa. Semangat kalian memang tak tertandingi. Salut." Nah, kita kembali ke poin penting. Kenapa ada ejekan seperti itu? Bisa jadi karena kompetisi yang sudah turun-temurun antara Indonesia dan Malaysia. Bukan hanya di sepak bola, tapi di bidang lain seperti budaya, musik, bahkan kuliner. Rivalitas ini sudah berlangsung lama dan seringkali mengundang sentimen nasionalisme yang membara. Maka tak heran, ketika ada momen Indonesia bersinar, ada saja pihak dari negeri jiran yang mencoba meredam euforia tersebut. Namun, di sisi lain, hal ini justru memperkuat posisi fans Indonesia. Ejekan demi ejekan malah menjadi bahan bakar semangat untuk terus berkarya.
Banyak fans yang kemudian membuat konten lanjutan sebagai respons, entah berupa meme balasan, video pembuktian prestasi, atau bahkan rencana koreo yang lebih besar untuk laga berikutnya. Sejumlah komunitas supporter bahkan mulai merancang koreografi yang lebih berbicara atau menyampaikan pesan langsung kepada para pengkritik. Dalam diskusi yang beredar di forum-forum komunitas, mereka menyebutkan rencana koreo bertema Bersatu Melawan Ejekan, yang katanya akan tampil di pertandingan selanjutnya jika Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, koreo juga punya nilai edukasi. Ia mengajarkan kerjasama, koordinasi, dan loyalitas. Semua panel koreografi hanya akan berhasil jika semua penonton mengikuti instruksi dengan disiplin. Jadi saat kalian melihat satu gambar besar di tribun, itu bukan hasil sulap, tapi kerjasama ribuan orang yang saling percaya dan taat pada komando. Ini pelajaran sosial yang tidak bisa didapatkan di sekolah. Bahkan, dampak dari koreo ini sudah terasa di kalangan anak muda. Banyak pelajar, mahasiswa, hingga komunitas kreatif yang kini ingin belajar bagaimana cara membuat koreo besar. Di beberapa kota seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, mulai bermunculan workshop desain visual stadion yang bertujuan mengembangkan kreativitas pemuda dalam dunia supporterisme modern. Jadi, bagi kita semua, para pecinta timnas, ini bukan saatnya mundur. Kritik akan selalu ada, terutama dari mereka yang tidak sanggup melakukan hal yang sama. Tapi seperti kata pepatah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Supporter Indonesia tidak perlu membalas dengan amarah, tapi dengan karya yang lebih besar, lebih megah, dan lebih membanggakan. Indonesia bukan hanya kuat di lapangan, tapi juga di tribun. Semangat kita tak pernah padam. Dan koreo hanyalah salah satu wujud dari cinta kita pada Garuda. Sebuah cinta yang tidak butuh pengakuan, tapi pantas untuk dihormati. Jadi untuk para pengkritik di luar sana, kami hanya ingin berkata satu hal. Silakan remehkan kami, tapi jangan heran kalau dunia lebih memilih untuk memuji kami. Dan untuk kalian semua, penonton setia Soccernet Indonesia, yuk tulis di kolom komentar. Saya bangga jadi supporter Garuda. Biar dunia tahu, kita tetap satu dalam semangat. Jangan lupa like video ini, bagikan ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel Soccernet Indonesia karena kita akan terus menghadirkan berita, opini, dan narasi paling tajam seputar dunia sepak bola nasional. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.